Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sejarah kodifikasi hadis. Untuk moderator yaitu Siti Mihatul Maula, untuk pemateri yaitu Kina Fauzia Hasanah dan Partinipa Ekawida Haryadi. Pengertian kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis adalah penulisan, penghimpunan, dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW yang dilakukan di atas perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 dari Bani Umayyah, yang kemudian kebijakannya ditindaklanjuti oleh para ulama di berbagai daerah sampai pada masa hadis terbukukan dalam kitab hadis. A. Sejarah kodifikasi hadis. Kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan al-tadwid yang berarti codification, yaitu mengumpulkan dan menyusun, sedangkan menurut istilah, kodifikasi adalah penulisan dan pembukuan hadis Nabi secara resmi yang berdasar pada pemerintah khalifah dengan melibatkan beberapa personil yang ahli di bidang hadis, bukan dilakukan secara individual ataupun demi kepentingan sendiri. Jadi, kodifikasi hadis adalah penulisan, penghimpunan, dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW yang dilakukan atas perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 dari Bani Umayyah, yang kemudian kebijakannya ditindaklanjuti oleh para ulama di berbagai daerah sampai pada masa hadis terbukukan dalam kitab hadis. Kodifikasi hadis telah terjadi sejak masa Nabi Muhammad SAW, walau hanya secara individual. Lalu, pada awal abad 2 Hijriah, penghimpun dan penulisan hadis beralih kepada penyusun hadis ke dalam bab-bab dan mengumpulkan satu bab dengan yang lainnya dalam satu kitab musannaf atau jami. Pengembangan dan penyempurnaan sistem penyusunan kitab-kitab hadis. Adapun dalam perkembangan penulisan hadis telah dikelompokkan ke dalam beberapa periode, seperti yang dirumuskan oleh Muhammad Hasbi Ash-Shidqi. Beliau membaginya ke dalam beberapa periode pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat, yaitu pada abad pertama. Muhammad Hasbi Ash-Shidqi membagi menjadi 3 periode. 1. Periode pertama, masa Rasulullah SAW. Pada periode pertama, para sahabat langsung mendengarkan dari Rasulullah SAW atau dari sahabat lain, karena para sahabat tersebar di penjuru negeri. Ada yang di desa dan ada yang di kota. Ada kalanya dikerangkan oleh istri Rasulullah SAW, seperti dalam masalah kewanitaan, dan Rasulullah SAW juga memerintahkan para sahabat untuk menghafal dan menyebarkan hadis-hadisnya. Perlu diketahui bahwa dalam menyampaikan hadis dilakukan dengan 2 cara. 1. Dengan lafaz asli, yakni menurut lafaz yang mereka dengar dari Rasulullah SAW. 2. Dengan makna saja, yakni hadis tersebut disampaikan dengan mengemukakan makna saja, tidak menurut lafaz seperti yang diucapkan Nabi SAW, kecuali pada masa Rasulullah SAW sudah ada catatan hadis-hadis beliau seperti Abdullah bin Amr, dan pernah suatu waktu Rasulullah SAW berkhutbah setelah seorang dari Yaman datang dan berkata, "Ya Rasulullah, tuliskanlah untukku." Rasul menjawab, "Tulislah Abu Syah ini." Kembali kepada pelarangan Rasulullah SAW dalam penulisan hadis. Tujuan Rasulullah SAW adalah agar Al-Quran tidak bercampur dengan apapun, termasuk perkataan beliau sendiri. Ketika menemukan ternyata ada sahifah berisi hadis pada masa Rasulullah SAW, maka tidak akan berani dikatakan bahwa para sahabat menghiraukan perintah Rasulullah SAW. Kodifikasi hadis secara resmi. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pada abad pertama Hijriah, yakni masa Nabi, masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin hingga berakhirnya abad pertama Hijriah, tradisi penulisan serta penyebaran hadis masih bergantung pada hafalan para sahabat dan tulisan-tulisan pribadi mereka. Barulah ketika pemerintahan sampai pada Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan adil dan wara, tergerak hatinya untuk membukukan hadis. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan secara resmi dan massal kepada para gubernur untuk membukukan hadis. Dikatakan resmi karena dalam kegiatan penghimpunan hadis tersebut merupakan kebijakan dari kepala negara.
dan dikatakan massal karena pemerintah kepada negara tersebut ditujukan kepada para gubernur dan ulama ahli hadis pada zamannya. Yang melatar belakangi kebijakan Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan hadis secara resmi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebelumnya hadis tersebar dalam lembaran dan catatan masing-masing sahabat. Misalnya Suhaifah yang dimiliki Abdullah bin Umar, Jabir dan Hammam ibnu Munabbih. Yang kedua adalah penulisan dan penyebaran hadis yang terjadi dari masa Nabi sampai masa sahabat masih bersifat kolektif individual, dan juga ada perbedaan para sahabat dalam menerima hadis. Yang ketiga adalah semakin meluasnya kekuasaan Islam ke berbagai negara yang kemudian memiliki pengaruh besar pada 3 benua, yaitu benua Asia, benua Afrika, dan sebagian benua Eropa. Dengan demikian juga menjadikan para sahabat tersebar ke negara-negara tersebut. Yang keempat adalah banyak bermunculan hadis-hadis palsu, terutama setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib sampai pada masa dinasti Umayyah, yang membuat umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan yang membawa mereka untuk mendatangkan keterangan hadis yang diperlukan untuk mengesahkan sebagai golongan yang paling benar. Pengembangan dan penyempurnaan sistem penyusunan kitab-kitab hadis. Pada abad pertama Hijriyah, yakni pada masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, dan sebagian besar masa Bani Umayyah hingga abad pertama Hijriyah, hadis-hadis terus berpindah dan disampaikan dari mulut ke mulut. Masing-masing perawi pada waktu itu meriwayatkan hadis berdasarkan kekuatan hafalannya. Hafalan mereka terkenal kuat hingga mampu mengeluarkan kembali hadis-hadis yang pernah direkam dan diingatannya. Ide penghimpunan hadis Nabi secara tertulis untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Namun ide tersebut tidak dilaksanakan oleh Umar karena khawatir bila umat Islam terganggu perhatiannya dalam mempelajari Al-Quran. Sehingga kemudian pada masa Bani Umayyah, Khalifah bin Abdul Aziz yang mendorong adanya kodifikasi hadis secara resmi. Periode kedua yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, pengembangan hadis tidak begitu pesat. Hal ini disebabkan kebijakan kedua khalifah ini dalam masalah hadis. Mereka menginstruksikan agar berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab dengan tegas melarang memperbanyak periwayatan hadis. Hal ini dimaksudkan agar Al-Quran terpelihara kemudiannya dan umat Islam memfokuskan diri dalam pengkajian Al-Quran dan penyebarannya. Lain halnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mereka sedikit memberi kelonggaran dalam mengembangkan hadis, tetapi mereka masih sangat berhati-hati agar tidak tercampur dengan Al-Quran. Khalifah Ali bin Abi Thalib melarang penulisan selain Al-Quran, sesungguhnya hanya ditujukan untuk orang-orang awam, karena beliau sendiri memiliki sohifah yang berisi kumpulan hadis. Periode ketiga yaitu pada masa sahabat kecil dan tabi'in besar. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam dilanda fitnah besar, di mana mereka terpecah menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan pendukung Ali, golongan yang kedua yaitu golongan pendukung Muawiyah, dan golongan yang ketiga yaitu golongan yang mendukung Khawarij. Dalam perkembangannya, golongan-golongan ini mulai memalsukan hadis dengan tujuan membenarkan golongan mereka dan menjatuhkan golongan yang lain. Hal ini mendorong para sahabat dan tabi'in lebih berhati-hati dalam meriwayatkan dan mengumpulkan hadis, tapi bagaimanapun belum ada kodifikasi secara formal.